Kita mulai. Bismillah, 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 bismillah. Cek. Bismillah, 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 bismillah. Cek, cek. Bismillah. Ya, benar. Ini Bu. Oh, iya. Ini. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalah. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bapak-bapak, saudara sekalian, jamaah musholla al-falah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Pagi hari ini kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tidur kita. Dan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam itu ngasih ilustrasi, ya seperti itulah nanti kamu akan dibangkitkan dari kematianmu untuk hidup di yaumil akhir. Nabi Muhammad mengatakan, innakum tamutuna kama tanamun wa tub'atsuna kama tastayqidun. Sesungguhnya kalian itu nanti akan mati sebagaimana kalian tidur, dan kalian akan dibangkitkan dari kematian sebagaimana kalian bangun dari tidur. Maka doa yang kita baca setelah kita bangun tidur adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, segala puji milik Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita. Dan hari ini pun kita juga begitu Allah bangunkan, maka setelah mata melek ada yang sibuk dengan perkara-perkara dunia, ada yang sibuk dengan perkara-perkara sia-sia, dan juga ada yang sibuk dengan perkara agama. Dan kita begitu bangun, melek, langsung Allah sibukkan dengan perkara agama. Dan ini adalah kenikmatan besar yang mesti kita syukuri. Yes, mudah-mudahan kita itu sampai bertemu dengan Allah, dicabut nyawa kita dalam keadaan kebaikan seperti ini. Amin. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah. Terakhir kemarin sampai mana Pak Nur? Persaingan Bani Hashim bukan Bani Ma'ruf. Sebelum itu? Sebelum itu dakwah Rasul yang hanya orang-orang tertentu saja. Oke, baik. Jadi kita sudah memasuki rentang usia Nabi 40 sampai 43 tahun. Jadi Nabi Muhammad di usia 40 sampai 43 itu melakukan apa saja. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membuat peta hidup Nabi selama 40 tahun. Mulai dari kecil seperti apa sampai usia 40 seperti apa. Dan para ulama mengatakan usia Nabi sampai 40 tahun itu adalah usia pranubuwah, persiapan beliau sebelum diangkat jadi Nabi.
Dan beliau menjalankan tugas sebagai nabi di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Ini 23 tahun. Untuk kerja dan tugas menjadi nabi 23 tahun, persiapannya 40 tahun. Makanya ini mengajarkan kepada kita bahwa memang sudah menjadi sunatullah bahwa masa persiapan itu lebih panjang dibanding masa karya. Anak-anak kita pun juga sama. Kita butuh waktu yang panjang untuk menyiapkan mereka menjadi pribadi-pribadi yang kokoh. Nah, nanti setelah menjadi pribadi yang kokoh, maka mereka akan beraktivitas dalam kurun waktu tertentu, dan yang diperlukan kalau kita timbang sebenarnya adalah lamanya masa persiapan. Dan Allah itu pengen agar kita ini sebagai muslim menikmati masa persiapan itu. Sehingga karya, pekerjaan, aktivitas yang kita lakukan itu tidak sporadis. Kalau sporadis bahaya. Kan gitu ya. Ini belum disiapkan, langsung ketemu momen tertentu, tidak ada prepare-nya, wes langsung. Apa yang dihadapi itu ya udah itu yang dikerjakan, tidak dengan planning yang tertata, yang rapi. Nah, Allah itu mengajarkan kepada kita lewat kehidupan Nabi Muhammad bahwa butuh waktu 40 tahun. Maka nanti 40 tahun itu adalah usia yang di-highlight oleh Al-Quran secara spesifik, angka 40 itu. Ya, di dalam Quran surat Al-Ahqaf, ya, walamma balagha asyuddahu, ketika manusia itu sampai usia matang, wa balagha arba'ina sanah, dan manusia itu sampai usia 40 tahun, baru manusia itu akan membaca doa Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan dardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Maka para ulama mengatakan orang kalau sudah usia 40 tahun, maka auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, maka dia sudah ada di usia syukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kan itu ya, jadi sudah memiliki kematangan syukur. Wa ala walidayya, nikmat yang kau berikan kepada kedua orang tuaku itu kematangan bakti. Ya, wa ana amala salihan tardhah, itu sudah mencapai kematangan amal karya. Wa aslih li fi dzurriyyati, itu kematangan pendidikan anak. Perbaikilah keturunanku, kan begitu. Inni tubtu ilaika, itu adalah kematangan hubungan dengan Tuhan. Makin matang hubungan seseorang dengan Tuhannya, makin banyak tobatnya, Pak. Karena merasa kurang dalam melakukan amal kebaikan. Wa inni minal muslimin, itu makin matang dalam menyerahkan semua urusan kepada Allah. Yang mungkin sebelum usia 40 tahun tidak akan sematang itu, kurang lebih begitu. Ya. Baik. Lalu itu persiapannya 40 tahun, kemudian diangkat jadi nabi, dakwah 3 tahun sembunyi-sembunyi yang dikenal dengan dakwah sirriyah. Oke. Begitu dakwah sembunyi-sembunyi, maka Rasulullah SAW sudah memiliki peta siapa saja yang akan beliau rekrut. Iya. Itu apa, Pak? Oh. Iya. Nabi sudah punya peta itu siapa yang akan beliau rekrut. Ya. Kemudian beliau sangat paham kondisi sosial masyarakat Quraisy pada hari itu. Quraisy itu ada sekian puluh keluarga. Setidaknya masing-masing keluarga ada orang-orang terbaik mereka yang akan didakwahi oleh Nabi dan pasti mau menerima Islam.
gitu ya. Jadi tidak sembarangan di 3 tahun pertama itu untuk mendakwahi orang-orang. Dipilih, benar-benar dipilih. Kenapa? Karena orang-orang yang dipilih di 3 tahun pertama ini kalau di bangunan itu akan menjadi pondasi. Dan pondasi itu menentukan kokoh atau rapuhnya bangunan. Kan itu ya. Maka dipilih orang-orang terbaik. Dari Bani Tamim dipilih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dari Bani Zuhrah nanti Abu Bakar, dakwah ketemu Abdurrahman bin Auf. Itu Bani Zuhrah. Nanti dari Bani Makhzum nanti dipilih Arqam bin Abil Arqam. Ya. Kemudian dari Bani Adi, keluarganya Umar, bukan Umar yang dipilih. Umar hari itu masih masih memegang peran sebagai safir atau duta besar untuk orang Quraisy. Kalau orang Quraisy itu ada konflik dengan kabilah lain, maka yang maju itu Umar. Kan itu ya. Yang dipilih justru adiknya Umar, Fatimah binti Khattab. Perempuan. Kan itu ya. Nah, setiap keluarga sudah ada ya anggota-anggota terbaiknya yang bahasa kita hari ini sudah login terhadap Islam. Sudah masuk Islam. Maka begitu dakwah 3 tahun, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin. Muhammad, sudah waktunya kamu sampaikan secara terang-terangan risalah ini. Itu ya. Sudah waktunya. Nah, di rentang waktu itulah kemudian Rasulullah Muhammad SAW mengumpulkan orang-orang Quraisy dan kumpulnya di Bukit Sofa. Bapak-bapak kalau mengerjakan umrah setelah selesai tawaf biasanya sholat 2 rakaat, minum zam-zam, kemudian sa'i itu dari Sofa ke Marwah. Sofa itu ya dari dulu sejak zaman Hajar ya nggak tinggi begitu itu. Dia hanya bukit. Kita naik pun kan juga nggak terlalu nanjak, walaupun sekarang sudah ada bangunan lantai yang cukup landai. Jadi kalau kita naik nggak terlalu nanjak. Nggak ada itu pun nggak terlalu nanjak. Nah, Sofa itu dulu digunakan oleh orang-orang Quraisy untuk kumpul kalau ada berita genting. Pokoknya ada berita genting, ngumpulnya di Sofa. Lah Nabi milih tempat itu untuk apa? Untuk memanggil orang-orang Quraisy, karena kalau dipanggil ke tempat itu pasti akan datang semuanya. Nah, gitu ya. Dan sampai saat itu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, sampai saat itu orang-orang Quraisy sebenarnya ngerti kalau Nabi Muhammad itu melakukan ritual yang berbeda dengan ritual masyarakatnya. Tapi orang Quraisy nggak ngerti kalau Nabi Muhammad itu melakukan mengorganize dakwah itu dengan rapi. Jadi yang dia tahu, oh Abu Bakar itu nggak mau minum khamar, dia ya melakukan sholat, dilihat oleh orang-orang tapi sholatnya masih sendiri-sendiri. Fulan juga kalau ada kumpul-kumpul perayaan terhadap berhala nggak datang, ngerti. Tapi yang tidak mereka baca adalah bahwa ini semuanya sudah diorganisir oleh Nabi. Makanya di awal mereka tidak menganggap ini ancaman, Pak. 3 tahun pertama ngerti Muhammad sholat, Ali sholat, itu ngerti. Tapi tidak dianggap sebagai ancaman. Kenapa? Karena dianggap ini hanya keputusan individu-individu, ya, bukan sebuah pergerakan yang terorganisir. Makanya para ulama
Di antaranya adalah Jenderal Mahmud Syed Khattab. Ini jenderal besar dari Kuwait yang punya perhatian besar terhadap sejarah hidup Nabi, itu mengatakan bahwa yang ditakuti oleh orang-orang musuh-musuh Islam, ya khususnya orang-orang Yahudi, itu sebenarnya bukan bukan orang-orang Islam yang melakukan kebaikan, yang mengerjakan sholat dan seterusnya, tapi yang mereka khawatirkan kalau orang-orang Islam ini terorganisir dengan matang. Makanya muncullah dulu banget kalimat Umar, ada yang mengatakan ini kalimat Ali. Al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batil binidham. Kebenaran yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Jadi yang bahaya itu kalau orang-orang baik itu terorganisir. Dalam satu institusi, kalau Quran mengatakan institusi orang Islam itu adalah institusi keumatan. Bahaya itu, Pak. Nah, tapi kalau masing-masing sholat, ya gitu ya, oh sholat. Ya, sholatnya berjamaah, iya sholatnya berjamaah. Nah, dan kemudian kebaikan-kebaikan itu tidak terorganisir, maka yang begini-begini ini tidak dilihat sebagai sebuah kekuatan yang membahayakan kebatilan. Nah, itu sama seperti 3 tahun pertama itu ya ngerti Nabi Muhammad sholat, itu ngerti mereka. Tapi ya dianggap sebagai ya itu keputusan pribadi aja. Karena sebelum itu sudah ada orang-orang yang minoritas, tapi mereka tidak terorganisir, ya senang menyendiri ke sana, menyendiri ke gua sana, ke gua sana. Kalau ada kumpul-kumpul nggak mau ikut, sudah ada, sudah biasa. Nah, begitu Nabi Muhammad mengumpulkan orang-orang di Bukit Safa, panggil semuanya itu Pak. Bani Hashim dipanggil, Bani Abdi Manaf dipanggil, Bani Abdus Syams. Abdus Syams itu keluarganya Abu Sufyan. Nanti yang didakwahi ada Utsman bin Affan. Kan itu ya. Nanti ada juga Bani Makhzum dan semuanya dipanggil kumpul. Begitu kumpul di Bukit Safa, maka yang mereka bayangkan adalah ini ada masalah serius. Lihat, jadi Nabi bahkan sampai ngerti Pak, di mana dari tempat yang ada di kota Mekah itu untuk ngumpulin masyarakat. Ya, Nabi tidak ngajak kumpul di samping Hajar Aswad, tidak ngajak kumpul di dekat Makom Ibrahim atau Hijr Ismail, enggak. Tapi justru Nabi agak menjauh sedikit. Kenapa? Karena tempat yang disepakati untuk digunakan menyampaikan berita genting itu adalah Bukit Safa. Nah, itu ya. Nah, begitu naik Bukit Safa, Rasulullah SAW mengatakan, ya, wahai orang-orang Quraisy ini ngetes dulu, Pak. Dites dulu mereka masih percaya sama aku enggak sih, gitu. Nah, dites. Nabi Muhammad mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, menurut kalian bagaimana jika aku mengabarkan bahwa ada tentara besar yang sudah siap menyerang kita dari balik bukit ini? Nah, Bukit Safa itu pendek, Pak. Mereka celinguan gini aja udah kelihatan. Dan mereka nggak melihat adanya tentara yang siap untuk menyerang. Tapi saking percayanya pada Nabi Muhammad, mereka mengatakan, kami percaya. Kalau engkau mengabarkan dari balik Bukit Safa ini ada tentara yang sudah siap untuk menyerang kita. Bayangkan tuh. Padahal mereka bisa celinguan begini, ada nggak sih tentara itu? Bisa. Gitu kan. Ini saya ceritakan Safa, kita semua juga sudah tahu Safa itu bukit kecil. Kan gitu ya. Jadi tengok gini aja udah ketahuan gitu. Tapi saking percayanya, mereka mengatakan kami percaya. Karena kami tidak pernah mendapati sekalipun engkau berdusta. Nah, ini ya. Oke, begitu mereka percaya,
barulah kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wahai Bani Hashim, selamatkan dirimu ya dari api neraka. Wahai Bani Abdi Manaf, selamatkan dirimu dari api neraka. Dan seterusnya. Sampai terakhir Nabi mengatakan, ya wahai Fatimah, putrinya beliau. Ya, selamatkan dirimu dari api neraka. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan. Nah, saat itulah nanti reaksi masyarakat itu ya berbeda-beda, Pak. Dan ini menariknya Nabi, Pak. Nabi Muhammad itu ketika mendakwahkan Islam pertama kali di depan masyarakat Quraisy itu mendakwahkan Islam, kan Nabi bisa saja ngomong, aku punya agama yang memperhatikan akhlak loh, bisa. Tapi Nabi langsung menyampaikan isu yang orang-orang musyrikin Mekah tidak mempercayai tema itu. Apa? Akhirat. Pokoknya kehidupan lah kematian itu tidak ada dalam pikiran masyarakat Quraisy. Makanya mereka mengatakan, "Aidza mitna wa kunna turaban, dzalika raj'un ba'id." Apa iya kalau kita sudah mati, kita udah jadi debu tuh. Kemudian kita akan dihimpun lagi untuk kehidupan berikutnya. Ini perkara yang aneh, kata mereka kan begitu. Ya, ini perkara ya. Jadi mereka tidak yakin adanya hari akhir. Nabi Muhammad justru dakwah pertama di depan mereka, hari akhir itu ada. Tujuannya apa, Pak? Tujuannya memang sengaja untuk membenturkan. Karena kalau sudah kebentur, mereka akan berpikir dan bangun. Kalau belum diusik, mereka akan nyantai-nyantai. Itu mah juga sama, kita juga seneng kok akhlak yang baik gitu. Kita juga senang memuliakan tamu, apalagi orang-orang Quraisy itu. Kebanggaannya kalau bisa menjamu tamu. Ya, itu kebanggaannya, Pak. Nah, Nabi Muhammad langsung masuk pada isu yang pasti mereka akan tolak. Karena begitu mereka tolak, mereka akan bereaksi. Kalau mereka bereaksi, mereka artinya adalah akal mereka, jiwa mereka bangun. Karena diusik oleh Nabi pakai isu itu. Kalau sudah bangun, mikir. Kalau udah mikir, dia baru didakwahi. Tapi kalau belum dibangunkan, Mbak, kita masih kondisinya baik-baik saja. Aku cuma mau memperbaiki akhlak kalian kok. Itu tuh. Mereka akan terlelap dalam akidah jahiliyahnya itu. Nah, namanya terlelap, orang tidur, diajak ngomong, itu nanti yang capek dai-nya. Gitu loh. Yang capek dai-nya. Bangunin dulu, masalah setelah bangun marah-marah, urusan belakangan. Yang penting bangun dulu. Karena begitu marah-marah, selesai marah-marahnya dia akan mikir, bener nggak sih yang disampaikan Muhammad itu? Gitu loh ya. Jadi yang dilakukan pertama kali Nabi di Bukit Safa itu penyadaran. Bangun, bangun, bangun. Di depan ada kehidupan setelah kematian. Bangun, hidup tidak hanya di dunia saja. Ada akhirat. Sedangkan mereka menolak akhirat. Nah, itu ya. Baiklah, dalam momentum itu nanti berdirilah ya sosok yang sudah sangat akrab dengan Nabi karena beliau adalah pamannya Nabi. Ya, hanya beda ibu dengan bapaknya Nabi. Namanya adalah Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu sama Abdullah bapaknya Nabi, satu bapak, beda ibu. Kalau Abu Thalib satu bapak, satu ibu. Maka kakeknya Nabi Abdul Muthalib itu punya 10 anak laki-laki. Tapi dari ibu yang berbeda-beda. Nah, Abu Lahab karena merasa bahwa dia adalah pamannya Nabi Muhammad tadi itu, Pak. Maka Abu Lahab mengatakan kalimat yang sudah
Masyhur tuh. Tabban laka ya Muhammad. Celaka engkau Muhammad. Alihadza jama'tana. Untuk urusan sesepele inikah engkau kumpulkan kita semua. Nah, itu. Maka tidak lama kemudian Jibril datang. Lalu menurunkan firman Allah, tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablun min masad. Tabbat yada, celaka kedua tangan Abu Lahab. Sungguh Abu Lahab celaka. Kenapa kok kedua tangan? Simbolisme saja bahwa tangan itu adalah simbol usaha, simbol upaya. Jadi semua upaya dan usaha Abu Lahab untuk menghalangi dakwah Nabi itu tidak menambahnya kecuali kecelakaan dan kesialan. Ya. Maghna anhu maluhu wa ma kasab, hartanya, anaknya tidak bermanfaat baginya, tidak bisa menyelamatkannya. Saya selana ronza adalah dia akan masuk ke dalam neraka yang lidahnya menjilat-jilat, lidah apinya itu, Pak. Ya. Wa mru'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya Ummu Jamil. Ini wanita yang cantik jelita. Karena Abu Lahabnya juga tampan. Ya. Makanya dipanggil Abu Lahab itu. Ya, nama aslinya bukan Abu Lahab. Dipanggil Abu Lahab karena kulitnya putih. Kalau terkena matahari merah, kayak lidah api. Maka disebut Abu Lahab, bapaknya lidah api. Nah itu ya, jadi bukan ke orangnya itu. Mulai ini lidah api itu, kalau hari itu bukan simbol kekasaran, bukan. Tapi yang dilihat adalah warna dari lidah api itu. Ya, bercahaya, merah, dan itulah Abu Lahab kalau kena panas matahari. Jadi wis ini artisnya Quraisy lah Abu Lahab itu. Ya, istrinya Ummu Jamil, hammalatal hatab, dia ini si pembawa kayu bakar. Itu juga hanya kiasan, majas, simbol saja bahwa bukan kok istrinya Abu Lahab itu penjual kayu bakar. Ya, wong dia orang kaya. Orang kaya istrinya Abu Lahab itu. Itu satu keluarga dengan Abu Jahal. Jadi Abu Lahab pamannya Nabi, istrinya Abu Lahab itu keluarganya Abu Jahal. Abu Jahal orang kaya. Makanya punya rumah di dekat Bukit Marwah. Jadi ada Safa, ada Marwah. Nah, pokoknya orang kok punya rumah sepanjang Safa sampai Marwah itu pasti orang kaya. Elit itu kawasannya. Nah, rumahnya Abu Lahab dekat ke Marwah. Rumahnya Nabi dekat rumahnya Abu Lahab. Karena Nabi juga termasuk ya orang kaya. Setelah menikah dengan Khadijah itu, maka bisa bangun rumah di kawasan elit. Karena nanti ada yang agak jauh, maka nanti kalau bapak-bapak ziarah ke Mekah, nanti di Masjidil Haram itu nanti ada Jabal Umar gitu contohnya, itu kan agak jauh gitu. Ya, agak jauh dari Safa Marwah ya karena keluarga Umar secara nasab dan strata sosial tidak setinggi yang tinggal di sini. Iya, ini ring 1 ini. Nah, Bapak-bapak saudara sekalian yang dimuliakan Allah, itu pembawa kayu bakar hanya simbolisme saja. Tentang apa? Ya karena istrinya itu kemana-mana suka ngompori orang untuk benci Nabi. Penyebar fitnah. Nah gitu, maka hari ini kita suka nyebut tuh orang yang
ke sana ngomporin orang, ke sini ngomporin orang. Gimana? Menyebar berita hoax. Tapi kompor juga. Nah, gitu ya. Maka kita suka mengatakan, wah, kompor meleduk. Kan begitu. Masih kita pakai istilah itu hingga hari ini. Lah, Quran sudah menggunakan itu dulu, Pak. Istrinya itu kompor meleduk lah. Kemana-mana bakar. Kemana-mana bakar. Gitu, Pak. Nyebarin isu, nyebarin fitnah tentang keluarga Nabi. Gitu. Makanya nanti Abu Lahab istrinya itu suka menghalang-halangi, nebar duri, nebar kotoran, daleman unta, daleman domba di depan rumah Nabi. Ya rumahnya berdekatan. Rumahnya berdekatan. Nah, itu. Fi jidhiha hablun min masad, di lehernya akan dikalungkan ya kalung dari serabut yang dipintal, kalung api. Loh kenapa kok yang dispil dari istrinya Abu Lahab kok kalungnya? Karena riwayat mengatakan hari itu istrinya Abu Lahab punya kalung emas yang amat sangat mahal. Dikenal tuh oleh orang-orang Quraisy. Dan kalung itu akhirnya dijual untuk mendanai usaha suaminya menghalangi dakwah Nabi. Itulah. Jadi kalungnya dijual dapat duit, duitnya digunakan untuk nyewa orang, Pak. Beli budak perempuan cantik-cantik. Kalau ada orang mau ketemu Nabi, gak usah ketemu Muhammad, tak kasih budak. Ya, nanti kamu bosen, balikin lagi. Gitu, Pak. Akhirnya ya ada yang begitu. Jadi dia gunakan duitnya untuk menghalangi dakwah Nabi. Gimana, Pak? Oligarki. Nah, iya. Jadi makanya yang di-spill Quran kalungnya. Ya, nah kalungnya nanti akan diganti oleh Allah. Pakai serabut yang panas dan dikalungkan di lehernya. Oke, itu yang terjadi. Sebenarnya ketika orang-orang musyrikin itu mendustakan Quran. Quran bukan dari Allah, Quran bukan dari Allah. Maka sebenarnya mereka punya cara yang paling konkret untuk membuktikan bahwa Quran itu salah. Apa? Abu Lahab sama istrinya suruh masuk Islam. Kenapa? Karena Quran turun mengabarkan Abu Lahab ini masuk neraka. Gitu, Pak. Maka kalau pengen buktiin, wah Quran bukan dari Allah, suruh saja Abu Lahab sama istrinya masuk Islam. Maka akan terbantah itu ayat. Kan begitu. Tapi ya karena mungkin sudah benci, jadi nggak kepikiran. Yang dipikirkan adalah gimana kalau Quran kita sebut kalimat syair. Wah, itu. Gimana kalau Quran kita sebut jampi-jampi penyihir. Gimana kalau Quran kita sebut dongeng orang-orang terdahulu. Gimana kalau Quran kita sebut ngigawan orang-orang gila. Dan seterusnya. Padahal untuk membuktikan Quran salah, suruh Abu Lahab masuk Islam, Pak. Gitu ya. Kenapa? Karena Quran bilang Abu Lahab masuk neraka dan realitanya Abu Lahab masuk Islam. Gitu loh. Jadi ya ini kalau kita berandai-andai. Itu yang terjadi pada usia Nabi 43 tahun. Wah, respon dari mana-mana. Namanya orang baru dibangunin, Pak. Ada yang setelah bangun marah-marah kayak Abu Lahab, Abu Jahal. Ada yang setelah bangun masih kerip-kerip begini, bener nggak ya yang disampaikan Muhammad itu? Gitu tuh, nimbang-nimbang, ngukur-ngukur. Ada yang begitu bangun, oh iya, bagus itu, bener itu. Akhirnya langsung masuk Islam. Macam-macam reaksi orang bangun. Untungnya nanti Nabi Muhammad itu bukan orang yang baperan.
Kalau Nabi Muhammad baperan, selesai dakwah, Pak. Tabanlah ke ya Muhammad. Celaka engkau Muhammad. Abu Lahab ngomong gitu. Gimana sih? Paman sendiri kok kayak gitu? Mestinya paman itu yuk mendukung. Kayak gitu tuh, Pak. Akhirnya kebawa perasaan, baper. Capek sendiri, nggak dakwah. Gitu loh ya. Maka ya Allah. Nabi Muhammad nggak gampang tersinggung. Ya, diolok-olok kayak begitu itu santai. Ini bahasa kita hari ini woles saja. Dah. Nah, itu ya. Jadi Bapak-bapak, saudara sekalian yang dimuliakan Allah, itu usia Nabi 43 tahun ya, diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah secara terang-terangan, yang konsekuensi dari dakwah itu jelas. Apa? Sebagaimana yang dikhobarkan oleh Warokoh bin Naufal, sepupunya Khadijah, bahwa nanti kamu akan diusir oleh kaummu sendiri. Ya, ketika dakwah sembunyi-sembunyi, belum kelihatan reaksi-reaksi itu. Begitu terang-terangan mulai itu kelihatan. Ya. Nah, begitu Nabi dakwah terang-terangan, maka Dr. Muhammad Ahmad Imarat mengatakan, saat itulah orang-orang Quraisy, musyrikin Mekah, sudah terlambat untuk menghalau dakwah Nabi. Terlambat, Pak. Kenapa terlambat? Tadi tidak ada keluarga kecuali orang terbaiknya sudah login Islam. Nah, mereka punya jargon. Unsur akhaka dzaliman au madluman. Bantulah saudaramu apakah dia zalim atau dizalimi. Maka keluarga Bani Taim, keluarganya Abu Bakar, yang masuk Islam mungkin hanya Abu Bakar. Tapi kalau ada Bani Makhzum melukai Abu Bakar, satu keluarga Bani Taim akan nuntut darah kepada Bani Makhzum. Jadi mereka nggak akan tega, Pak, kepada keluarga sendiri. Ya, Bani Makhzum ada Arqam bin Abil Arqam. Kok sampai ada Bani Adi, keluarga besarnya Umar ya contohnya, itu melukai Arqam bin Abil Arqam, Bani Makhzum, walaupun mereka beda keyakinan sama Arqam, dan yang Islam hanya Arqam saja, Pak. Dan ngerti Arqam dizolimi, dilukai, disakiti, maka satu keluarga akan nuntut darah kepada Bani Adi. Maka ini yang disebut Nabi bisa mengunci, gitu loh, mengunci pergerakan orang-orang musyrikin Mekah. Pakai apa? Memanfaatkan kultur ataupun tradisi masyarakat. Makanya perlu banget tuh seorang dai memahami kultur sebuah masyarakat, yang dengan kultur itu nanti dia akan bergerak dan dia bahkan akan ditolong oleh kultur masyarakat itu sendiri. Itu kayak Nabi Muhammad itu. Kekunci udah, langsung cek loh, keluarga Bani Adi sudah ada, Bani Makhzum sudah ada, Bani Taim ada, Bani Abdus Syams ada, Bani Zuhroh ada. Lah kok semua Bani Kilab sudah ada. Loh kok semuanya sudah ada? Sudah, mereka kata para ulama sudah terlambat untuk bisa menghentikan laju dakwah Nabi. Sudah terlalu kuat, Pak. Nah, ini yang namanya strategi. Makanya Nabi Muhammad itu bukan orang yang ketika dakwah sporadis. Ya, Nabi Muhammad itu orang yang terstruktur, Pak. Dalam berpikir, dalam melangkah, itu terstruktur, terplanning dengan baik, terencanakan dengan baik. Makanya dakwahnya bertumbuh, beda dengan sporadis. Wah, pokoknya lagi semangatnya langsung dakwah terang-terangan ya dihabisi itu. Sedangkan tunasnya belum dikokohkan. Gitu ya.
itu usia Nabi 43 tahun, dan setelah ini jelas ya akan muncul penentangan mulai dari jalur negosiasi sampai jalur intimidasi dan kekerasan. Nah itu. Kalau negosiasinya seperti apa? Mereka akan datang menemui Nabi Muhammad, tokoh-tokohnya itu, Pak. Ya, lalu mengatakan, "Wahai Muhammad, ya, aku menduga kamu ini lagi kerasukan jin. Mekah ini kan banyak jinnya. Apalagi lembah-lembah itu, Pak. Lembah itu kan banyak di Mekah, Pak. Gunung, bawahnya ketemu gunung lagi itu udah lembah itu. Banyak lembah. Nah, makanya dulu penyair-penyair itu, Pak, suka menyepi di lembah-lembah itu. Untuk apa? Untuk kerjasama dengan jin. Harapannya apa? Harapannya jin itu membantu lisannya ini loh, Pak. Sehingga begitu ngomong, kalimatnya rapi, walaupun spontanitas. Itu dibantu jin. Yang kedua, begitu ngomong, orang yang mendengarkan terpukau semua. Itu karena bantuan. Dari mana dapatnya di lembah-lembah? Makanya mereka menemui Nabi. Ya, negosiasi, Muhammad, kayaknya kamu kerasukan. Makanya ngomongmu ngigo. Ya, kita ngerti Muhammad, dukun paling hebat di negeri Hijaz ini. Ya, kalau kamu mau kita akan antar ke dukun itu dan kami yang bayar. Wah, itu Pak. Iya, dianggap nggak waras. Gitu. Nanti dalam dunia bisnis juga sama. Orang kalau ide bisnisnya anti mainstream dianggap wah gila itu. Gitu loh, Pak. Sebenarnya ya gilanya sebenarnya bukan gila hilang akal, tapi gila dalam urusan ide yang memang anti mainstream. Nabi Muhammad tolak. Nah, itu ya. Mereka datang lagi. Ya, tokoh-tokohnya datang menemui Nabi, kemudian bilang, "Muhammad, kalau kamu menyampaikan tentang hari akhir, tentang Tuhan itu satu, oke, itu tujuannya karena kamu pengen jadi orang yang paling kaya se-Quraisy, maka kami akan kumpulkan duit kami. Kami berikan kepadamu sehingga kamu orang yang paling kaya." Ini sebenarnya yang terancam ekonominya elit Quraisy, Pak. Kalau masyarakat kelas bawahnya nggak merasa terancam dengan itu. Tapi hanya terprovokasi oleh para elit saja. Karena kalau elitnya, bayangkan, kalau masyarakat sampai mengakui Tuhan itu satu, mereka nggak bisa memprovokasi. Ya, yang lewat provokasi itu mereka sebenarnya dapat duit. Nggak bisa memonopoli haji lagi, Pak. Karena hajinya Quraisy itu kan haji yang sudah mereka monopoli dari apa yang dulu diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Mereka bilang, semua orang non-Quraisy yang pengen melaksanakan ibadah haji tidak boleh membawa kain ihram dari negerinya. Coba. Ya, belinya di mana? Belinya harus di Mekah. Siapa yang jualan? Orang Quraisy. Kalau nggak punya duit gimana? Nggak punya duit, maka mereka harus tawaf telanjang. Laki-laki di siang hari, wanita di malam hari. Telanjang kulit, Pak. Nggak boleh bawa kain dari kampungnya. Harus beli di Mekah. Itu monopoli elit itu. Duit lagi, Pak, sebenarnya kepentingannya. Mereka menolak dakwah Nabi, kepentingannya apa? Duit. Ekonomi. Gitu, terancam. Nggak bisa ngatur ini, ngatur itu. Nah, dengan banyaknya Tuhan, wah, mereka ada persembahan, Pak. Mau apa? Nyembelih domba. Mau apa? Menyembelih
Siapa yang jualan domba? Elit Quraisy. Terancam ekonominya. Gitu loh, makanya mereka protes. Kalau kamu pengen jadi yang paling kaya, kita kumpulin duit. Kita berikan semua kepadamu, jadi engkau orang yang paling kaya se-Quraisy. Tapi kalau kamu pengen kedudukan, wahai Muhammad, maka kita nggak biasa punya raja. Jadi orang-orang Arab itu nggak biasa punya raja, Pak Quraisy itu. Ini salah satu hikmah kenapa Nabi akhir zaman itu dari Mekah, dari Arab, Quraisy. Kenapa? Karena masyarakatnya masyarakat yang tidak ada dalam pikiran mereka itu untuk punya raja. Kenapa? Karena masing-masing merasa bahwa dirinya raja. Dengan begitu akan mudah dibanding Nabi akhir zaman itu datangnya dari Persia. Nanti datang dari masyarakat rendah salah. Kalau Nabi akhir zaman datang dari keturunan raja juga salah. Ya. Nah, masyarakat yang sudah yang menganut paham monarki itu, Pak, kalau dikasih ide baru susah. Susah. Kenapa? Mereka sudah terbiasa dengan doktrin-doktrin raja-rajanya. Ya, sudah terbiasa dengan doktrin raja-rajanya. Makanya nggak dari Romawi, nggak dari Persia, nggak dari India, nggak dari Cina, nggak dari Mesir. Yang itu peradaban tua sebelum Nabi Muhammad ada. Kenapa? Mereka adalah masyarakat yang menjalankan sistem monarki, kerajaan-kerajaan. Kan itu ya, dan mereka sudah punya kitab suci. Punya kitab suci berarti sudah punya ideologi. Belum bersih, Pak. Tapi orang Mekah nggak punya kitab suci, nggak pernah ada raja, jadi berpikirnya lebih merdeka. Nah, Nabi Muhammad ditawari untuk jadi raja. Yuk kita angkat, walaupun kita nggak biasa punya raja. Nah, barulah kemudian Nabi Muhammad itu ngomong dengan pede, Pak. Ya, la as'alukum ajra in ajri illa 'alallah. Aku itu tidak butuh duit kalian. Ya, kenapa? Karena yang pahalaku itu sudah ada di sisi Allah. Yang aku kejar hanya pahala yang ada di sisi Allah. Ditambah lagi Nabi Muhammad mengatakan, wahai paman, andai mereka meletakkan matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku. Matahari itu simbol siang, bulan simbol malam. Artinya apa? Andai mereka ngasih kepadaku kekuasaan siang dan malam, wes pokoknya nggak ada yang lebih hebat daripada. Kenapa? Karena siang di genggamanku, malam di genggamanku. Dan mereka minta agar aku meninggalkan dakwah ini, maka dakwah ini tidak akan aku tinggalkan. Nah, ya, sampai dakwah ini yang menang atau bahkan aku yang binasa. Kayak kata Nabi begitu. Baik, itu langkah-langkah yang masih pendekatan-pendekatan persuasif mereka untuk menghalau dakwah Nabi. Kan itu ya. Tapi ternyata makin menambah jumlah orang yang masuk Islam. Baik, jadi kita cukupkan sampai di tantangan dan berbagai macam rintangan dakwah Nabi di periode Mekah. Nanti akan kita bahas tahun per tahun, jenis-jenis tantangannya seperti apa, dan betapa kokohnya Nabi menghadapi tantangan itu. Nanti peran Khadijah sebagai istri di rumah seperti apa, kan itu karena akan sangat berperan sekali itu. Dan menjadi hikmah kenapa Nabi akhir zaman, kekasihnya Allah, manusia yang paling dicintai oleh Allah, justru sama Allah ditakdirkan untuk menikah dengan wanita yang usianya 15 tahun lebih tua dibanding beliau. Nah, nanti akan kelihatan, Pak,
Setelah jadi nabi akan kelihatan kematangan sosok Khadijah itu. Ya, enggak dicaci maki, diolok-olok, datang ke rumah, selesai itu. Beda sama Aisyah, Pak. Masya Allah Aisyah itu. Begitu cuma Yahudi itu kalau di Madinah kan usil. Ngomong assalamualaikum, bukan assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Jadi lamnya nggak dibaca. Sam itu artinya kematian. Assalamualaikum. Yahudi itu kalau ketemu orang Islam begitu, Pak. Orang Islam dengarnya assalamualaikum. Mereka mengatakan assalamualaikum. Sam itu kematian. Semoga kematian atasmu. Itu doa mereka kalau ketemu orang Islam. Aisyah nggak didengar, wah kurang ajar Yahudi ini. Dibalas, ya, waalaikumsalam walaknatullah. Ditambah lagi, atasmu kematian dan atasmu laknat Allah. Itu tuh. Nabi bilang jangan gitu Aisyah. Ya. Nah terus gimana jawabnya? Mereka mendoakan kematian kita. Nabi bilang, sudah jawab aja. Waalaikum. Nah itu aja. Dan juga atas kamu. Wah, itu. Iya. Beda Pak. Di periode Mekah butuh ketenangan. Dan Khadijah inilah nanti yang wah, dia nggak gampang kepancing emosinya. Gitu ya. Dia nggak gampang tersulut itu. Dan bahkan justru lebih cenderung memberikan ketenangan. Baik, demikian ngaji kita pagi hari ini. Mudah-mudahan manfaat. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Monggo. Baik. Jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Silakan Pak. Iya. Ya. 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 Masuk. Ya. 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 Baik. Jadi Nabi Muhammad itu nanti Pak ketemunya Quraisy itu Pak. Quraisy yang di kota Mekah. Nabi Muhammad sampai Nabi Ibrahim itu ada 33 nasab. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Terus sampai bin Ismail bin Ibrahim itu sampai 33. Nah, Quraisy itu adalah kakek Nabi yang ke-13. 13. Ke atas Nabi yang ke-13. Nah, kan kakek Nabi yang ke-14 itu kan punya banyak anak. Nah, hanya Quraisy inilah yang nanti akan menurunkan kafilah Quraisy yang mendiami kota Mekah. Itu Quraisy besar. Nah, dari Quraisy ini lahirlah anak-anaknya berdiam di kota Mekah. Dari Quraisy besar ini nanti ada anak yang sangat menonjol, namanya Qusay. Nah itu kakeknya Nabi yang kelima. Bin Qusay, itu kakeknya Nabi yang kelima. Dari Qusay nanti ada keturunannya yang sangat menonjol. Siapa? Hashim. Dari Hashim ada keturunannya yang menonjol. Siapa? Abdul Muthalib. Dari Abdul Muthalib punya 10 anak. Ada yang sangat menonjol, Abdullah. Wah, perawakannya. Jadi stylenya, tongkrongannya, Pak. Itu tongkrongan pemimpin memang. Abdullah itu. Nah, jadi
Itu silsilah istimewa itu. Jadi dari Ibrahim itu kemudian ke Ismail, dari Ismail punya banyak anak, nanti Quraisy itulah nanti yang memiliki keturunan istimewa. Dari Quraisy nanti yang terpilih adalah Qusay, kakek Nabi yang kelima. Dari Qusay punya banyak keturunan, tapi yang terpilih adalah Hashim. Dan orang Arab itu memang punya ini Pak, punya ilmu titan. Jadi kalau ada orang itu punya 5 anak laki-laki, dia ngerti. Kalau di Jawa ada wahyu turun kepada anak yang kesekian gitu. Lah itu mereka ngerti, yang akan melanjutin yang ini nih, yang kuat. Dari perawakannya, karakternya, mereka bisa baca itu. Itu ya. Nah itu yang paling mulia jelas keluarga Nabi. Ya, Bani Hashim. Nah, nanti begini, Pak. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Qusay, kakek Nabi yang kelima, punya anak namanya Abdul Manaf. Turunlah nanti keluarga Nabi. Punya anak namanya Abdus Syams. Turunlah keluarga Utsman. Itu Pak. Keluarga Utsman, keluarga kaya-kaya itu. Abdus Syams itu. Itu ya. Kemudian turunlah Naufal dan ada 4 anaknya. Dari 4 anak laki-laki itu yang menonjol adalah Abdul Manaf, kakeknya Nabi yang keempat. Gitu. Jadi iya, yang keempat. Jadi yang paling istimewa adalah satu. Ya, Bani Abdul Manaf sama Bani Abdus Syams. Dari Abdus Syams nanti lahir Abu Sufyan, lahir Utsman bin Affan. Itu klan kaya-kaya semuanya, Pak. Oke. Lah dari Abdul Manaf lahirlah keluarga Nabi. Baik, itu terkait dengan dan itu mereka akui loh Pak. Jadi bukan kok kemudian mereka, kenapa kok bukan kita aja yang dipilih jadi enggak. Jadi mereka sampai ngerti, kepemimpinan turun di anak yang kesekian. Turun di anak yang kesekian. Itu mereka punya ilmu itu. Karena mereka punya ilmu namanya ilmu qiyafah, Pak. Ilmu qiyafah itu, Pak, ilmu untuk mendeteksi. Bahkan anak boleh kulitnya beda sama bapak, tapi ngerti ini pasti anaknya sana. Gitu, Pak. Caranya gimana? Salah satu deteksinya, pakai karakter. Jadi, saking mereka kuat menjaga nasab. Mohon maaf, Pak, kalau ada orang punya 10 istri. Karena dulu orang itu istrinya bisa 50, bisa 100. Kemudian turun surat An-Nisa ayat 3 itu. Kemudian sama Allah suruh batasi 4 aja. Jangan 100, jangan 500, jangan 50, 4 aja. Nah itu ya. Nah kalau ada orang punya istri 10 Pak, masing-masing istri punya anak 10, 100. Itu walaupun berpencar dimanapun Pak, orang Arab ngerti, ini anak siapa. Ini keluarga siapa. Caranya gimana? Simpel Pak. Mereka ngerti, Bani Hashim itu kalau lagi marah, gayanya kayak apa. Bani Makhzum kalau lagi marah, gayanya kayak apa. Bani Abdus Syams kalau lagi marah, gayanya kayak apa. Cara mereka mengetahui adalah anak 100 itu dipancing emosinya biar marah. Makanya kalau kita lihat dalam film-film saya suka film-film sejarah. Kenapa mereka kadang kalau ketemu dengan orang baru itu kasar, Pak. Kasar itu sebenarnya adalah cara untuk mengetahui ini dari keluarga siapa. Karena begitu ketemu, kasar, cuek gitu, dia akan emosi, Pak. Begitu emosi, gaya emosinya itu, ini keluarga Bani Hashim. Ketahuan tuh. Gitu. Jadi mereka punya keahlian ilmu itu tentang nasab itu. Baik, kemudian berikutnya yang kedua tadi pertanyaannya apa Pak ya?
Oh ya, Abu Lahab sama ya. Kalau Abu Jahal itu sudah beda keluarga dengan Nabi, sama-sama Quraisy. Kalau Abu Jahal Bani Makhzum. Kalau Abu Lahab itu Bani Hashim. Bani Hashim. Iya. Jadi kalau Abu Jahal itu Bani Makhzum. Bani Makhzum terkenal dengan kekayaannya. Bani Hashim terkenal dengan kedermawanan dan keilmuannya. Makanya nanti Pak Quraisy itu punya parlemen yang duduk di situ usianya minimal 40 tahun. Sebelum 40 tahun nggak boleh duduk di situ. Oke, nanti dibagi tugas Pak. Keluarga Nabi, Bani Hashim tugasnya ngasih makan kalau ada tamu. Keluarga Umar tugasnya duta besar. Gitu ya. Keluarga Bani Makhzum ada tugas yang lain. Keluarga Bani Abdus Syams tugasnya kalau perang maka dia memegang panji perang. Kalau Quraisy perang dengan kabilah manapun, maka siapa yang jadi pemimpin? Keluarganya Abu Sufyan. Jadi sudah dibagi-bagi Pak. Tapi kalau haji Pak, haji, tamu-tamu banyak berdatangan, siapa yang ngasih makan, yang ngasih minum? Keluarganya Nabi. Ka'bah ada kunci, siapa yang megang kunci? Ada keluarganya. Yang keturunannya sampai hari ini masih diamanahi untuk megang kunci Ka'bah. Sejak zaman jahiliyah sampai hari ini Pak keturunannya. Itu yang membawa kunci Ka'bah. Jadi dibagi-bagi begitu itu. Jadi nggak ada pemimpin, nggak ada. Pokoknya urusan makanan yang maju keluarganya Nabi. Makanya kayak Hashim, Abdul Muthalib, orang-orang kaya-kaya semuanya itu. Karena harus ngasih jamuan-jamuan makan dan gratis. Gitu. Jadi begitu tuh Pak. Terkait dengan peta sosial keluarga. Di mana Rasulullah Muhammad SAW tumbuh di situ itu. Baik. Cukup? Atau ada lagi? Banyak ya waktunya. Oke, nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Kalau perlu di awal sebelum ngaji pertanyaan aja Pak, Q&A. Jadi pertanyaan-pertanyaan kita langsung bahas semuanya. Jangan nanti alur ngajinya ya sesuai pertanyaan itu. Insya Allah. Karena menarik Pak. Sejarah hidup Nabi itu dipotret dari perspektif ilmu politik oke, perspektif ilmu sosial oke, perspektif ilmu psikologi oke. Jadi perspektif ilmu pendidikan pun juga oke dan seterusnya. Baik, mudah-mudahan manfaat. Kekurangan, kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.